Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di narasi kita. Jadi kali ini yang benar-benar geger ya. Ini selama yang kita tunggu bahwa Roy Suryo Tiva khususnya orang dua ini gimana sih ya? Dikasih kesempatan RJ mengikuti Rismon nggak mau, dibiarin malah ngoceh terus di media sosial. Akhirnya Polda Metro resmi mengumumkan P21 mereka. Mari kita simak satu video ini sebelum kalian menonton full dan jangan lupa like. Saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kemudian yang kedua, tadi menanyakan kabar tentang informasi P21 kasus Roy Suryo. Wow. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Itu yang terjadi akhirnya, alhamdulillah setelah lama kita menunggunya P21 sudah dilimpahkan nih dari Polda Metro ke jaksa dan jaksa pun menerima dengan baik. Artinya kita di sini tinggal menunggu hari saja, nanti bakal ada kesimpulan khusus dan kita nggak sabar lagi sih ya ketika menunggu para pembenci ini supaya Pak Jokowi bisa jalan dengan tenang keliling Indonesia bahkan keliling dunia kalau bisa. Tapi walaupun begitu Pak Jokowi ini masih tetap ya banyak rintangan yang harus dihadapi seperti itu Partai Merah yang gandengan sama Pak Prabowo, tapi mau bodo amat. Yang penting ini si Roy dulu ini harus selesaikan dulu karena keluar luar biasa. Saya takutnya selama ini kalau Roy Suryo ini tidak dipenjara dan Pak Jokowi ini memaafkan mereka, isunya mereka ini akan ada pemaafan ini. Itu yang terjadi. Tapi saya tahu sendiri sih Roy Suryo walaupun dikatakan Pak Jokowi itu memaafkannya, gue yakin nih teman-teman, pasti Roy Suryo nggak terima nih. Pasti nggak terima. Dia pengen kali ya dibui ya. Heran saya ya. Dia terus-terusan apapun karena Pak Jokowi sudah tahu kalau Roy Suryo ini diajak sebuah diskusi khusus antara mereka. Dia nggak mau. Ini terungkap lagi bohir ada di belakang mereka. Kenapa? Karena Roy Suryo begitu tangguh. Dan di satu sisi Roy Suryo ini adalah orang yang pencari panggung sejati ya, dan pencari pembenaran. Yang terjadi pada kita penasaran nih teman-teman. Mari kita simak setelah P21 ini dilimpahkan ke jaksa dan terjadi kepanikan Roy Suryo. Bukan cuma itu, Ade Darmawan juga membuka kedoknya ini, membuka rahasia apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar setelah Polda Metro melimpahkan kasus Roy Suryo yang namanya P21 itu ke jaksa, dan Ade Darmawan membuka sisi gelap lagi. Bahwa semua petunjuk jaksa penuntut umum sudah dipenuhi. Nah, tidak ada alasan untuk tidak main P21 kan. Nah, ini sisa waktu. Waktu dalam artian begini. Mungkin momentum ya. Karena ini banyak libur. Terus kemudian tentunya masih by proses masih di penelitian masih dilakukan oleh JPU. Sekarang adalah sisa ketegasan dari jaksa penuntut umum. Ya kan? Untuk melakukan P21. Sehingga polisi bersiap-siap untuk melakukan tahap 2. P21 itu adalah satu surat yang dikeluarkan oleh jaksa peneliti atau jaksa untuk menyampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa Anda telah di P21. Nah, kalau sudah di P21 berarti dinyatakan lengkap, maka persiapan kepolisian adalah tahap 2. Tahap 2 itu membawa tersangka dan barang bukti kepada pelimpahannya kepada jaksa penuntut umum. Nah, setelah di P21 sudah jaksa penuntut umum, artinya sudah selesai diteliti, maka masuk pada hal berikutnya, yaitu apa? Yaitu penyusunan dakwaan atau pra penuntutan. Nah, setelah telah terjadi pra penuntutan, nanti Roy Suryo ini segera dikandangkan, dan kita semua berharap sih Nusa Kambangan menunggu dengan luas
tempat mereka. Ini yang menjadi pesan pokok kita pada hari ini. Dan setelah ini sudah mulai tercuat, Groseno nih menegaskan katanya Roy Suryo nggak bakal ditangkap. Mari kita buktikan apakah Roy Suryo ini benar-benar bersalah. Tapi seluruh rakyat Indonesia sih udah paham sih Roy Suryo ini hanyalah orang yang ingin selalu menjatuhkan Pak Jokowi dengan caranya sendiri serta cari panggung di balik ini. Groseno ini kepanasan cuk, karena ketika semua sudah terbongkar, maka satu persatu di belakang dan bahkan yang diisukan ada bohir di belakang mereka, diduga ada bohir, ini bakal terbongkar nanti. Mas Sugro, tekan tentang masalah kasus ijazah bukan ijazah palsu ini. Oh banyak sekali tadi ya. Pemirsa tadi banyak sekali ya. Luar biasa, udah mulai berani Pak orang-orang. Ada buktinya itu nanti di Roy Suryo Channel ya. Orang-orang pada nanya. Siap gitu ya. Lanjutkan. Bahkan yang berseragam pun udah mulai berani Pak. Jadi saya jelaskan bahwa masalah laporan Pak Jokowi pencemaran nama baik dan fitnah itu sebetulnya saya jamin 100%, tadi 99,9% saja bahwa RC SP3 dan itu sudah menghentikan itu ya. Itu sudah menghentikan semua. Jadi sesuai dengan pasal 24 ya, kuhp yang baru seharusnya itu tembusan masalah SP3 itu diberikan kepada para terlapor semuanya. Jadi tidak satu persatu semuanya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan peraturan Jaksa Agung, ya sebetulnya perkara ini tidak bisa dilanjutkan sampai P21. Apalagi waktunya sudah melebihi ketentuan dan peraturan Jaksa Agung. Jadi berkas perkara penyerahan tahap pertama itu menurut peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia hanya 3 kali. Ya, kalau lebih dari 3 kali, pihak jaksa peneliti akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk segera mengambil langkah hukum yang tepat sesuai dengan hukum acara pidana. Jangan-jangan itu Pak Ugro dan Mas Refli. Jangan-jangan kata-kata dari Kombes Budi ini mengatakan surprise, itu surprise-nya dihentikan Pak. Makanya ini surprise gitu ya. Ini uji coba untuk penegakan hukum karena kebetulan hukum acara pidana kita sudah berubah menjadi hukum acara pidana yang baru. Dan menurut pasal berapa? 361 huruf D, Mas. Nah, coba perhatikan setelah ini sudah semakin diambang pintu jeruji besi yang disiapkan untuk mereka. Berbagai macam cara ini mereka lakukan untuk merusaknya lagi. Karena mereka terus mencari pasal mana nih yang bisa menyelamatkan. Mencari kesalahan mana nih yang bisa dijadikan jembatan untuk supaya penundaan penangkapan mereka. Tapi di media sosial mereka berkor-kor mereka inilah yang menginginkan secepatnya P21. Tapi setelah ini terjadi, kenapa mereka masih protes? Bukannya mereka ini menginginkan P21 sebelumnya, dan seharusnya mereka setelah mendengar pengumuman ini mereka ikuti saja alurnya dan sehingga itu selesai. Dan Pak Jokowi sendiri kan sudah mengatakan kalau nanti di pengadilan bakal dia hadir dan memperlihatkan ijazah SD, SMA, SMP dan bahkan ijazah S1. Dan yang terjadi, mereka terus-terusan nih membolak-balik fakta. Begitulah skill mereka di dalam memanipulasi dan terus merekrut rakyat nih yang bisa membantu mereka. Tapi jangan harap lagi, karena kalian sudah tidak layak untuk dipertahankan berkuar-kuar di media sosial. Dan kita juga penasaran sih sebenarnya. Coba lo bayangkan ya, ketika nanti benar-benar ini ke pengadilan. Coba bayangkan ketika nanti Pak Jokowi duduk nih di depan sebagai dia saksi atau terdakwa ya. Duduk di depan dibilang hakim nanti, saudara Jokowi, siapa nanti bagaimana dengan saksi? Ya, saksi apa terdakwa itu ya Pak Jokowi nanti. Dari mana Pak Jokowi mendapatkan foto ijazah palsu Bapak, nanti dikatakan di situ ya. Dan Roy Suryo ini sebelumnya dia juga geram ini. Geram. Kenapa? Karena mereka ini merasa diacak-acak. Karena yang mereka rasakan sekarang ini ingin memperlihatkan ijazah Pak Jokowi, ingin menghadirkan Pak Jokowi di pengadilan. Tapi menurut saya mereka benar-benar gagal.
dan mengenai bahasa surprise, dan akhirnya terjadi babak baru juga di sini. Dan setelah kita sudah di babak baru, Polda Metro ini semakin masuk di media sosial nih, semakin memberikan terang-terangan. Heboh lagi nih setelah ini sudah dekat di dalam pengadilan, setelah sudah dekat dengan yang namanya nanti di bangku di meja pengadilan, mereka ini protes lagi nih. Orang Pak Jokowi ini kan walaupun bukan Presiden Republik Indonesia lagi, tapi kan beliau masih tokoh nasional, ya masih banyak dicintai rakyat dan masih banyak mempunyai hubungan baik dengan para pemimpin di daerah, tokoh masyarakat di daerah-daerah. Jadi menurut kami, jadi jangan dimaknai berlebihan. Kenapa kalau Pak Jokowi yang turun menyapa rakyat, yang notabene itu adalah karakter asli beliau, kemudian rame dipermasalahkan. Kenapa kalau tokoh lain ya biasa aja begitu loh. Jadi sekali lagi memang Pak Jokowi menyapa rakyat ya karena undangan-undangan banyak sekali. Kan Pak Jokowi setiap hari menerima masyarakat. Nah dari situ saja banyak permintaan, Pak, datang dong lagi ke daerah kami, datang lagi. Mantan begitu. presiden sebelum-sebelumnya kan nggak ada yang keliling Indonesia juga nih, Pak. Ini gimana? Gini, jadi seperti saya katakan tadi, karakter dasar Pak Jokowi itu kan belusukan. Ya sebelum jadi wali kota, selama jadi wali kota, ya gubernur, kemudian presiden 2 periode. Ini nih coba, kalau kita mau jujur, ya tokoh per hari ini yang paling gampang diakses oleh masyarakat, oleh publik, itu Pak Jokowi satu-satunya. Nggak perlu, cukup datang, bisa bertemu Pak Jokowi. Nah, jadi itu memang karakter dasar beliau yang dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, ya sekali lagi, beliau jadi bahwa politik, kami memaknai politik termasuk Pak Jokowi bukan hanya kekuasaan dan jabatan, tetapi kedekatan emosional dengan rakyat itu lebih dari segalanya.